Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reviewin Aja. Kali ini kita akan sedikit mereview produk dari Apple, yaitu iPhone SE 2016 atau iPhone SE generasi pertama. Apakah iPhone SE 2016 ini masih layak untuk dipakai di tahun 2022 ini? Perlu diketahui bahwa tahun 2022 ini sekitar bulan Maret kemarin iPhone telah resmi meluncurkan iPhone SE generasi ketiga, dan sebelumnya sudah pernah juga meluncur generasi kedua itu di tahun 2020. Kita semua sudah mengetahui bahwa produk-produk dari Apple itu mempunyai harga yang relatif tinggi. Jadi solusi kita adalah untuk bisa mendapatkan produk dari Apple yaitu dengan cara membeli barang secondnya atau barang bekasnya. iPhone SE 2016 ini saya dapatkan dari marketplace yaitu Facebook dengan harga 1,2 juta, lengkap dengan dusnya, ada handsfree dan charger itu OM. Jadi tidak asli ya untuk charger dan handsfree-nya. Sebelum kita masuk ke reviewnya, sebaiknya kita lihat dulu spesifikasi dari iPhone SE 2016. Untuk chipset yang digunakan adalah Apple A9, RAM 2 GB, memori internal 16 GB. Ada pilihan lainnya, tapi unit yang saya dapatkan ini 16 GB. Dan ukuran layar 4 inci 640 x 1136 pixel. Kamera depan 1,2 megapiksel, kamera belakang 12 megapiksel dengan f2.2 dilengkapi dengan autofocus PDAF. Untuk baterai berukuran 1624 mAh. Untuk selanjutnya kita akan bahas mungkin pada iPhone SE 2016 ini, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Apa saja sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada iPhone SE 2016 ini? Pertama kali mungkin kita akan bahas kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihan yang pertama adalah iPhone SE ini sudah mendapatkan last update, yaitu iOS yang ke-15 4.1. Ini termasuk sudah paling baru ya untuk tahun 2022 ini, dan ini update terakhir untuk iPhone SE 2016. Lalu selanjutnya untuk kelebihan yang kedua itu adalah untuk menjalankan aplikasi itu masih sangat lancar ya. Untuk membuka tutup aplikasi seperti sosial media, Facebook, Instagram. Pokoknya untuk multitasking itu masih sangat tergolong nyaman sih. Mengingat RAM-nya itu hanya 2 GB. Kalau HP-HP Android sih menurut saya RAM 2 GB udah mentok kali ya, udah susah untuk diajak multitasking. Tapi ini pada iPhone SE 2016 masih sangat lancar untuk membuka tutup aplikasi, dan tidak ada seperti lag atau freeze itu di layarnya. Selama saya pemakaian beberapa bulan ini sih masih tergolong enak sih untuk dipakai. Ya, gitu aja sih. Kemudian untuk kekurangan-kekurangannya, yang pertama menurut saya adalah pada tampilan depan ya. Itu masih menggunakan jidat dan dagu yang lebar ya, mungkin memang karena HP keluaran tahun 2016, udah 6 tahun yang lalu ya, wajar sih sebenarnya masih menggunakan layar yang masih punya jidat dan dagu yang lebar. Kemudian ya ukuran layarnya sendiri itu hanya 4 inci ya, nggak, sebenarnya sih kalau untuk saya pribadi sih masih nyaman-nyaman aja karena enak dipakai satu tangan, HP-nya compact gitu. Untuk kekurangan yang ketiga itu pada ukuran baterai sih. Daya tahan baterainya itu cukup ini sih, apa ya, cukup nggak nyaman karena cepet banget habisnya gitu. Karena dilihat di apa namanya pengaturan baterai health-nya itu untuk HP yang saya miliki ini
hanya 83%. Jadi sudah ukurannya hanya 1600 mAh ditambah kesehatan baterainya hanya 83% ya. Jadi sangat boros. Dianjurkan sih harus mengganti baterainya. Ya, gitu aja sih. Selanjutnya untuk performa gaming, mungkin ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Gimana sih kalau buat main game? Apakah masih kuat? Tentunya masih kuat ya untuk game-game ringan seperti yang saya mainkan ini, itu Plants vs Zombies. Itu masih sangat lancar. Akan tetapi ya kurang nyaman juga karena layarnya begitu kecil, hanya berukuran 4 inci. Untuk performa baterainya juga nggak cocok untuk main game. Saya rekomendasikan sih jangan buat main game ya untuk HP ini, karena prosesornya juga udah prosesor yang jadul. Itu untuk main game-game berat yang pastinya nggak kuat sih, pasti nggak nyaman lah buat main game berat. Kemudian untuk hasil kameranya bagaimana sih, apakah bagus atau enggak ya, teman-teman coba dinilai sendiri ya hasil foto-fotonya. Berikut adalah hasil foto dan rekaman video iPhone SE 2016. Berikut adalah hasil perekaman video dari iPhone SE generasi pertama dengan resolusi 720p 30 fps. Dan ini hasil perekaman video menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Hai teman-teman. Temen siapa? Jadi untuk kesimpulannya bagaimana? Ya, untuk kesimpulannya HP iPhone SE 2016 ini kalau menurut saya jika dijadikan HP utama itu sudah kurang cocok. Dilihat dari beberapa kekurangannya tadi ya. Tapi masih jadi pertimbangan juga untuk dijadikan HP kedua karena dilihat dari kelebihannya tadi masih bisa lah dipakai untuk Instagraman, WhatsAppan atau yang lain-lain. Jadi tergantung dari teman-teman sih. Kalau budgetnya kurang untuk membeli iPhone yang lebih mahal ya ini cocok sih untuk dijadikan pilihan. Ya gitu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.